Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk datang di sekolah ini dengan tujuan menuntut ilmu. Tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya sebelum kami bercerita, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Mapel Bahasa Indonesia, Ibu Lidiana Mustafa SPD, dan juga teman-teman yang sampai awal dan sampai akhir ini akan mendengar cerita kami. Adapun judul cerita kami yaitu Sejarah Bumi Paso Wonua. Sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Maulana. Perkenalkan, nama saya Nahla Agisa. Perkenalkan, nama saya Nara Ejalahin. Baik, itulah tadi perkenalan kami dan selanjutnya kami akan bercerita mulai dari Naura dan Syahdu. Dan teman-teman, Bumi Kodeoha adalah suatu wilayah kerajaan yang terletak di semenanjung pesisir pantai Teluk Bone bagian timur. Memiliki wilayah yang teritorial, kerajaan ke utara berbatasan dengan kerajaan ujung Patikala, ke selatan berbatasan dengan kerajaan Menuha Lasau. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang disebut Mokole Kodeoha. Demikian lengkapnya. Tersebutlah sebuah mitos jika bakal raja bertahta di bumi Kodeoha bergelar Sandia I Majapahit atau Manuru I Majapahit. Nama aslinya Salama-Lama. Di ujung sebelah utara terdapat satu tempat yang dinamakan Utama Ongapa atau Utama. Dari Utama Ongapa berubah menjadi Rahabu. Kemudian terakhir berubah menjadi Lelewawo. Populasi mendiami wilayah tersebut dinamakan Toko Deoha. Nah, orang Kodeoha termasuk serumpun dengan Tolaki. Sandiai Majapahit adalah suatu gelar kehormatan berdasarkan kepercayaan penduduk pada waktu itu yang mengandung makna dewa yang dipertuhan di Majapahit. Secara linguistik turun dari Kayangan atau disebut Manuru. Bahasa daerah diabadikan oleh lambang kehormatan lainnya yang dinamakan Manuru I Majapahit, yang artinya turun dari Kayangan. Di Majapahit, nama sebenarnya Salama-Lama ialah Raja Mokole pertama di bumi Kodeoha. Menurut catatan sejarah, Raja Mokole Kodeoha beliau digelar juga Datu Salama-Lama dan Datu Panggiu. Tempatnya bersemayam adalah di suatu gunung di desa Lanipang, kecamatan Pakue, Kolaka, itulah yang disebut dengan Majapahit. Istrinya bernama Baraweli, mempunyai anak sebanyak 7 orang, semuanya putri. Nama lengkapnya mereka dimulai dari yang kedua antara lain Meta Patina, yang kedua Wijadi, yang ketiga Wepoila, yang keempat Naga, yang kelima Raisa, dan yang keenam Wiyai, dan yang terakhir Barahoma. Menurut mitosnya, Salama-Lama bersama keluarganya adalah manusia abstrak. Dari sebab itu dijulukilah Sandiai atau Manuru. Itulah Anawali Nuri. Putri jelita tersebut seperti burung nuri dapat terbang menjangkau tempat yang sejauh-jauhnya karena mereka memiliki pakaian baju yang menyerupai burung nuri yang disebut saruga. Jadi, menurut kepercayaan orang-orang dahulu kala bahwa Salama-Lama bersama keluarganya adalah manusia turun dari Kayangan atau dalam bahasa daerahnya Tono Manuru. Nah, baik.
kepada manusia, maka dapat disinonimkan dengan rumah utama, rumah tetap, atau rumah pokok atau induk. Nah, tapi dari ketiga sinonimnya ini, yang paling tepat adalah rumah tetap. Kemudian, rahabu yang berarti rumah tetap, pengertiannya baru sebatas bersifat umum, belum terjadi percakapan. Apabila telah terjadi satu kalimat menunjukkan kepemilikan, misalnya untuk burung, rahabu nu'uhwa artinya sarang tetapnya burung enggan atau alo. Tetapi manakala ditujukan kepada kepemilikan manusia, rahabu mai artinya rumah tetap kami, atau sama dengan kalimat laika bumai dan lain sebagainya. Nah, baik, sebelum didirikan rahabu, Raja Loheo telah mempersunting putri bungsu Anakia selama-lama, yaitu Barahoma. Di dalam sepenanggungan yang maha pengatur rezeki di jagat raya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, mereka dikaruniai putra yang diberi nama Lameaso. Sebagaimana diketahui, berdiam di dataran tinggi pegunungan Tagalasi, pada suatu ketika dia bersama keluarganya melewat ke tempat istana mertuanya. Karena selama ia menyunting Barahoma, belum pernah bertemu kedua mertuanya dan saudara-saudara Barahoma atau permaisurinya. Setelah selesai lawatannya, Loheo bersama permaisurinya ke Danau Matano, distrik Nuha, hulunya Malili. Tetapi tinggallah anaknya Lameaso bersama orang-orang banyak atau Hunua sebagai penghuni hutan Nongapa. Beberapa waktu kemudian, keenam saudara bersemak bersama kedua orang tua mereka, Baginda Anakia selama-lama dan permaisurinya, menyusul ke tempat Barahoma. Namun pada hakikatnya Barahoma bersama suaminya sudah tiada di tempat semula. Jadi yang menerima kedatangan dan melayani mereka adalah putra mahkota Lameaso bersama para pengikutnya. Setelah mereka berkumpul menyatu dalam suatu komunitas keluarga yang harmonis, rasa nyaman menghirup udara segar dan disertai suasana ceria mewarnai sudut-sudut kehidupan keseharian mereka sebagai tumbal kerinduan yang ditanggung beberapa masa berlalu. Sehubungan berkumpulnya mereka, didirikanlah bangunan Rahabu sebagai rumah tempat bersatu keluarga Anakia selama-lama. Atas keberadaan mereka di tempat itu, tersebarlah berita ke seluruh wilayah tetangga kerajaan bahwa ada gadis jelita berjumlah 6 orang menyusul ke tempat saudara mereka. Berita tersebut disambut hangat oleh para mahkota di tiap-tiap wilayah tetangga kerajaan. Bahkan tergiurlah perasaan naluri mereka secepatnya mau menyaksikan dengan pandangan kasat mata mereka. Dengan demikian, berdatanglah putra-putra bangsawan dari 6 penjuru wilayah tetangga kerajaan guna meyakinkan kebenarannya, dengan niat tekad bulat bahwa mereka harus mempersunting putri-putri jelita itu. Keenam penjuru wilayah tetangga kerajaan itu antara lain Luwu, Mosiku, Lawata, Bungku, Laiwoi, dan Mekongga. Kehadiran mereka merupakan hasil berita aktual yang mereka terima kini telah menjadi kenyataan. Karena mereka telah menjumpai para gadis jelita itu yang cukup menyilaukan pandangan atas kecantikan wajah mereka yang sangat mempesona. Keenam duta tetangga kerajaan itu telah bersepakat mencamkan relung hati mereka bahwa inilah bunga idaman di hati yang sekian lama mereka impikan. Dalam kesaksian mereka, maka masing-masing mengeluarkan naluri isi hati mereka, bahwa dari keenam putri Anakia selama-lama itu yang menjadi fokus perhatian mereka hanyalah kepada yang tertua Weta Kacina, sehingga sulitlah menetapkan siapa sebenarnya yang layak mempersuntingnya. Kondisi yang tak menentu, mereka telah berada dalam lingkaran sulit dan tegal, masing-masing memiliki karismatik sebagai putra bertahta. Karenanya seolah-olah telah mengancam ketentraman dan kenyamanan berinteraksi atau dalam ancaman pertikaian mereka. Sesungguhnya demikian, tokoh masih tetap juga dicarikan jalan keluarnya dan dibelenggu kesulitan agar mereka terselamatkan dari malapetaka. Hal yang akan ditempuh melalui suatu cara yang menjadi kesepakatan kita bersama atas prakarsa Luwu, yaitu mereka akan berlomba mendayung menggunakan perahu sampan kecil mulai dari muara sungai Bulapa menuju ke muara anak sungai sebelah selatannya Bulapa menjadi titik finalnya. Hasil yang akan dicapainya dalam sayembara mendayung itu ialah siapa yang keluar sebagai
ini dilaksanakan adalah untuk mewujudkan suatu karakter yang adil dan bermartabat sebagai perlambang perilaku kebangsawanan. Justru perlombaan kini mulai berlangsung dengan tertib dan bunyinya adalah keenam putri jelita itu bersama putra mahkota Lamiaso. Ketertiban dalam perlombaan hendaknya terlaksana baik serta terjamin keabsahannya karena dilandasi atas kesadaran dan kepatuhan mereka. Bermufakatan dijunjung tinggi selaku hasil buah pikiran bersama. Serangkaian usainya perlombaan, maka keenam putri jelita itu turut bergembira ikut mengambil bagian pergi mandi-mandi di anak sungai tersebut. Kemudian di sanalah menukar pakaian mereka yang diperoleh dari cikal bakal suami masing-masing, sehingga anak sungai itu diberi nama Anewoy Bago-Bagoe yang mengandung makna secara bebas bahwa di anak sungai itulah keenam putri sang raja pertama kali mengenakan pakaian pemberian dari orang lain. Bago-Bagoe asal kata bagoe artinya selimuti. Jadi Bago-Bagoe banyak menyelimuti atau banyak yang diselimuti. Ada juga narasumber mengatakan di tempat itulah awal mula mengganti pakaian sakti mereka yang menyerupai burung nuri. Karena sebelumnya mereka memakai pakaian yang tidak sama dengan pakaian kebanyakan orang. Istilahnya dalam bahasa daerah, to kodeoha, anawae mesaluga atau anawae gulururi. Artinya gadis bertopeng menyerupai burung nuri. Sesuai perolehan ranking dalam lomba Pramudayu, maka didapatlah sesuai bulan urutan sang putri raja antara lain Weta Pacina di Pusunting putra mahkota kerajaan Yu Adakaji, Weijali Kemosiku di Pusunting Sania Mosiku Bulo Manuru, Wekoila Lelaiwo di Pusunting putra bangsawan Laiwao, Naga Kebuku di Pusunting putra bangsawan Buku Beapua, Rasia di Pusunting putra bangsawan Anakia, Lawata yang terakhir Uwai di Pusunting putra bangsawan Mekongga. Sehubungan dengan itu terjadilah pencampuran darah dari 6 penjuru tetangga wilayah kerajaan dengan anak keturunan Sanggia Majapahit. Demikianlah terbagi penyebarannya para putri Raja Salamalama Manuru Majapahit, dan di sanalah masing-masing mengembangkan keturunannya. Pada era pemerintahan Mokole Kodeoha keempat, demi menghindari konflik dan perseteruan antar keluarga yang dapat berujung perang saudara karena perebutan kekuasaan, dan agar tercipta keadilan serta kedamaian dalam pemerintah Mokole, mengingat wilayah yang begitu luas sehingga pemerintah Mokole Kodeoha dibagi 4 wilayah kerajaan, masing-masing dipimpin oleh Mokole. Yang pertama, Mokole Rahambuku, Mokole Latuwaworoe, Mokole Watunohu, dan Mokole Kodeoha. Keempat Mokole tersebut menjadi cikal bakal penamaan Patowonua yang berarti 4 negeri kerajaan. Namun dalam perjalanannya sering terjadi perselisihan dan pertikaian antara keempat wilayah tersebut sehingga melemahkan bahkan meruntuhkan dinasti dan menyisakan Mokole Kodeoha. Demi terjalinnya kembali silaturahmi persaudaraan yang telah lama terputus, 4 raja dari keempat Mokole yang dipimpin oleh para raja Mokole Kodeoha melakukan ritual perjanjian adat untuk mewujudkan kembali daerah yang aman, nyaman, dan tertentram buat seluruh keturunan raja pertama Datu Salamalama yang ditandai dengan ritual Mosehe dan meminum air yang keluar dari mata air yang disakralkan oleh masyarakat Kodeoha yang disebut mata air Majapahit. Sebagai syaratan adat manakala ada prosesi persucian diri atau wilayah agar kembali sehat dan kuat serta dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, ritual Mosehe ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelesaikan perselisihan antara individu keluarga maupun kelompok masyarakat di bumi Patowonua dengan menggunakan parang sakti Tawi Pohamaoi, menunjuk dan memilih satu pemimpin untuk memimpin keempat wilayah Mokole tersebut menjadi satu wilayah yang utuh yang disebut bumi Patowonua menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, itulah tadi cerita singkat sejarah
secara terbentuknya foto wenua. Sebelum kami menutup presentasi ini, saya akan membacakan sebuah pantun, yaitu makan sambal pakai terasi, malah nasinya sudah habis. Maafkan kami yang lama presentasi, semoga teman-teman tidak emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.